Hai, kenalin, nama aku Siva. Aku biasa dipanggil Siva atau Sipau. Aku lahir tanggal 19 Januari 2003. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakakku perempuan, sekarang dia lagi ambil S2 di SBM ITB. Adik aku kelas 5 SD, dia laki-laki. Papaku orang Cianjur, mamaku orang Banten. Aku lahir di Cimahi, jadi aku 100% orang Sunda. Dan kalau ditanya aku orangnya baik atau buruk, tergantung perspektif kalian mandangnya dari sisi apa. Lu jangan saya deh. Aku hobinya nyanyi, tapi aku belum ada niatan untuk nyeriusin itu sih. Jadi emang masih sekedar hobi. Aku TK di TK Kartika Siliwangi 22. Aku dulu sering banget ngewakilin buat lomba-lomba, kayak lomba fashion show, lomba puisi. Aku masuk di SD yang yayasannya sama kayak TK aku, SD Kartika 1905. Aku bisa dibilang murid yang berprestasi di kelas, dan aku aktif banget di pramuka. Aku sempat ikut beberapa kali lombanya. Nah, SMP aku masuk SMP Negeri 2 Cimahi. Aku pernah ikut ekskul ITC, ekskul IT di SMP aku. Aku pernah ikut taekwondo, tapi aku berhenti di Sabuk Ijo karena UN kalau nggak salah. Aku pernah ikut ekskul Bina Vokalia, itu paduan suara di SMP aku. Tapi aku juga berhenti dan aku mutusin untuk nyeriusin untuk serius di ekskul Karawitan dan Tari. Aku waktu itu jadi ketua. Aku 2 kali jadi perwakilan FLS 2N cabang tari tradisional. Di tahun pertama aku gagal, tapi di tahun kedua aku juara 1 dan mewakilin kota Cimahi ke tingkat provinsi bareng tim. Aku juga pernah juara 1 lomba tari tradisional di dalam rangka HUT TNI kalau nggak salah. Itu juga bareng tim aku. Nah, terus waktu SMP ini aku bendahara OSIS. Jadi aku emang bisa dibilang aktif banget di luar kelas. Pas SMA, aku masuk ke SMA Negeri 2 Cimahi. Aku di SMA nggak termasuk berprestasi, maksudnya nggak menonjol di kelas. Aku pernah ikut ekskul Merpati Putih, tapi aku berhenti. Aku juga pernah ikut ekskul teater, tapi aku juga berhenti. Dan aku ngelanjutinnya ekskul tatra, tari tradisional, karena aku masuk SMA lewat Japres, jadi mau gak mau aku harus nerusin itu. Tapi di pertengahan jalan, aku ngerasa kayak baru sadar kalau tari itu bukan sesuatu yang pengen aku lanjutin sampai aku nanti gede gitu. Jadi aku berhenti. Maaf Bapak Ibu, saya berkhianat. Nah, terus waktu SMA ini aku jadi repro. Repro itu apa sih? Jadi repro itu representative of Provoke. Itu tuh ambasadornya Provoke Magazine di sekolah. Kalau yang nggak tahu Provoke Magazine itu apa, itu tuh majalah yang dibagiin gratis ke sekolah-sekolah, dan akulah ambasadornya. Ini yang di belakang ini majalah Provoke, bagus kan ilustrasinya, isinya colorful. Ya pokoknya gitu. Urusan Provoke Magazine nanti aku jelasin lagi lain kali. Terus waktu SMA ini aku selalu ikut kepanitiaan pensi. Waktu aku sekolah itu ada 2 kali pensi, dan aku ikut kepanitiaan dua-duanya. Jadi bisa dibilang aku aktif banget sih kalau urusan keorganisasian di luar sekolah gitu. Di luar kelas tuh aku aktif banget. Nah, terus aku masuk UPI lewat SNMPTN. Kalau ditanya kenapa masuk Ikom, karena aku lebih ngerasa ini ke rezeki aku sih. Aku tuh sebenarnya pengen masuk arsitektur. 3 tahun aku IPA tuh aku nggak pernah yang namanya ngerasa salah jurusan. Aku juga emang udah bulatkan tekad untuk ke arsitektur. Bahkan kalau ada orang yang nanya, Siva mau lanjut kemana, aku selalu jawab mau ke SAPPK ITB. Waktu itu aku sempat ikut seleksi beasiswa OSC, itu online scholarship competition. Aku lolos sampai tahap terakhir, tapi aku gugur di tahap terakhir. Waktu itu tesnya itu di Jakarta International Velodrome di Rawamangun. Aku gugur di situ. Waktu itu aku ambil universitas swasta di Bandung dan pastinya arsitektur. Beres OSC itu aku langsung ikut PMDK ke kampus yang sama, kayak aku daftar beasiswa dengan pilihan yang sama juga arsitektur, tapi aku nggak masuk, tetap gak masuk. Nah, SNMPTN ini aku masukin pilihan pertama itu arsitektur UPI. Kenapa aku ambil UPI? Karena waktu itu aku ranking paralel ke 97 dari 118. Jadi aku ngerasa kayak change-nya kecil banget nih kalau aku masukin ITB, jadi aku masukin UPI.
Terus awalnya aku gak akan ambil pilihan kedua karena aku gak mau salah jurusan kan. Tapi orang tua aku bilang, "Kak, gak semua orang dapat kesempatan yang besar kayak gini, kalau bisa diambil kenapa enggak," katanya gitu. Jadi aku masukin deh pilihan kedua. Nah, kenapa aku pilih ikom? Karena itu jurusan yang paling relate menurut aku, paling make sense untuk aku. Nah, waktu pengumuman ternyata ijo, tapi ijonya di pilihan kedua. Aku gak kecewa sih, karena emang sebenarnya ikom juga sesuatu yang udah aku pikirin matang-matang. Jadi makanya kenapa aku ngerasa kalau ini rezeki, karena aku udah berdoa, berusaha sekuat aku dan sebisa aku, ternyata jalannya di sini ya berarti emang rezeki aku di sini. Apalagi waktu itu setelah pengumuman SNMPTN, LTMPT itu ngeluarin daftar jurusan terketat Soshum se-Indonesia. Dan ikom UPI itu masuk ke 14 kalau nggak salah. Jadi aku makin ngerasa ini rezeki aku sih, karena ya logikanya aku dari IPA, 3 tahun aku IPA, terus ikom tuh ada di pilihan kedua, aku ranking paralel ke 97, tapi aku lolos tuh kayak ajaib sih menurut aku. Kalau ditanya aku kecewa apa enggak, aku pernah ada di satu titik dimana aku ngerasa gagal karena apa yang aku pengen tuh belum bisa aku gapai gitu. Tapi setelah itu aku mikir kayak ada banyak orang yang mungkin berharap ada di titik yang aku pijak sekarang. Jadi aku lebih ke bersyukur sih. Ya udah, segitu aja perkenalannya. Kalau misalkan mau kenal aku lebih lanjut, bisa hubungin aku lewat Instagram di @sifarahma a-3. Dadah.